Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siang hari ini saya kebagian judul bicara tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Maksudnya adalah kita mau membandingkan bagaimana Ramadan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber rujukan dalam kita beragama, sumber syariat Islam, dengan implementasinya di masing-masing negeri, di masing-masing budaya, khususnya di negeri kita, di zaman kita sekarang. Nah, kalau kita coba bikin perbandingan, komparasi begitu ya, memang terus terang saja, Ramadan kita itu Pak, itu jauh lebih semarak, jauh lebih meriah, jauh lebih sibuk, bahkan jauh lebih ribet daripada Ramadannya Nabi Muhammad. Begini Pak, ini ngomongin urut-urutannya ya. Beberapa bulan sebelum Ramadan datang, pengajian itu Pak, udah rame dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Ya, sesuatu yang fine-fine aja sih, bagus-bagus aja. Namanya kita mau kedatangan tamu agung, ya kita siap-siap lah begitu kan. Walaupun sebenarnya Nabi sendiri tidak secara eksplisit mengatakan kalau sudah mau Ramadan bikinlah acara tarhib. Nggak ada sih perintah secara khusus kayak gitu. Tapi kalau kita mau menyambutnya kan juga nggak salah, tidak jadi larangan kan, syukur-syukur memang kita bisa ngambil manfaat. Nah, selain tarhib, sebelum Ramadan nih Pak, yang juga menjadi fenomena adalah naiknya harga-harga, khususnya makanan. Ya Pak, kalau sudah mulai ada iklan sirup marjan, itu tanda-tanda sebentar lagi ada hilal Ramadan. Jadi itu identik gitu Pak ya. Ramadan kita itu identik dengan harga-harga pada naik, bahkan bukan cuma naik Pak, loncat, meroket, langsung tinggi begitu ya. Sesuatu yang, nah kalau ini di zaman Nabi nggak ada nih Pak ya. Namanya kalau di zaman Nabi orang bulan Ramadan ya Pak, ya tentu saja puasa. Dan kalau puasa itu Pak, secara teknis ya, hitungan matematika di atas kertasnya pasti ya yang dimakan kan berkurang. Ya misalnya kalau kita sehari makan 3 kali Pak, gara-gara kita puasa siang hari, ya kan otomatis berkurang dong, ya kan. Harusnya sehari 3 kali, ya setidaknya cuma 2 kali lah, ya berbuka dan sahur kan begitu. Tapi buat tradisi kita, oh tidak ya. Makan bukan berkurang, malah bertambah. Sebab yang teorinya tadi 3 jadi 2, ternyata tetap Pak. Sekali 3, tetap 3. Ya makannya. Cuman jadwalnya aja pindah, geser Pak. Sarapan pagi nih biasanya jam 6, jam 7 gitu ya. Geser, jadi sebelum subuh, namanya sahur. Nah jam segini nih Pak, harusnya nih kita lagi makan juga nih, cuman karena kita puasa, kita geser maghrib. Nah makan sore, makan malam masih ada itu Pak. Ntar habis taraweh masih satu partai lagi itu. Tetap aja kita makan sehari 3 kali. Belum ditambah, nah ini Pak, cemilannya itu loh, ya kan, ada istilah war, apa namanya itu ya, workbook berapa war, war takjil, iya kan. Seru itu Pak, ya kan. Jadi yang namanya takjil itu Pak, sebenarnya aslinya itu bukan gorengan Pak,
Bukan. Ada yang tahu nggak Pak? Takjil itu aslinya apa? Jangan bilang korma, enggak juga gitu. Di masa Nabi itu kalau dibilang takjil, gini Pak, ini dari bahasa Arab kan ya, ada pakai hamzah, ada pakai ain. Kalau dibilang takjil ya, dengan takjil, itu beda. Kalau pakai ain, takjil yang kita gunakan tuh sebenarnya pakai ain Pak. Takjil mempercepat. Kalau takjil memperlambat. Apa yang dipercepat, apa yang diperlambat, apa yang didahulukan. Begitu maghrib, dahulukanlah makan daripada sholat maghrib. Itu namanya takjil. Kita mendahulukan makan terlebih dahulu daripada kewajiban sholat maghrib. Sholat maghrib wajib Pak, dan waktunya juga pendek. Tapi kata Nabi, takjil lah. Ya, dahulukan makan dulu daripada sholat. Begitu Pak. Ya, cuman di kita tuh Pak, setelah berproses panjang kali lebar kali dalam, ya berubah Pak, makna takjil menjadi gorengan gitu. Ini saya juga nggak tahu asbabul wurudnya dari mana, kenapa jadi gorengan gitu ya. Karena orang kita itu Pak ya nggak terbiasa kalau pas buka langsung makan nasi gitu ya kan. Jadi batalin dulu aja pakai cemilan, nah pakai gorengan. Sholat maghrib baru makan yang bener begitu kan. Bahkan ada yang kalau makan tuh Pak tungguin abis terawih. Jadi dia ngemil gitu ya. Nah kalau Nabi Pak nggak ada Pak, di zaman Nabi nggak ada cemilan. Kalau dibilang Nabi buka puasa pakai kurma, kurma itu kalau buat Nabi itu bukan cemilan Pak, itu makanan pokok. Walaupun makanan pokok nomor 2, kalau makanan pokok nomor satunya kan tetap roti. Orang Arab makannya roti Pak, jangan bilang orang Arab makannya nasi kebuli, salah itu Pak. Orang Arab tidak makan nasi kebuli. Minimal Nabi dan para sahabat tuh tidak ada nasi mandi, nasi kebuli, nasi biryani, itu makanan orang India. Cuman orang kita Pak mancungnya sama gitu kan, wah nasi Arab nih. Padahal bukan, itu makanan orang India. Berasnya gede-gede. Di Mekah, di Madinah mana ada Pak Dewi Sri, Dewi Padi, itu nggak ada. Nabi dan para sahabat tuh tidak makan nasi, makannya roti. Oke, itu makanan utama. Yang gandumnya sendiri impor sih sebenarnya kalau di Mekah Madinah. Nah yang makanan lokal yang siap dimakan dipetik begitu ya kurma. Jadi kalau dibilang Nabi makan kurma tuh Pak, kalau kita orang Jawa, yos rauno sego yo telo gitu loh Pak, ya kan, makan ketela, makan ubi, nyabut aja gitu, tinggal dicabut doang, direbus makan ubi Pak, makan orang kampung gitu kan, makanan pokok, bukan makanan cemilan. Di kita kurma jadi cemilan, dan di kita kurma jadi makanan impor mahal gitu kan. Nah saya bilang sebenarnya kalau dari Nabi itu, kalau disebut Nabi berbuka dengan kurma gitu ya, ya berbuka dengan apa yang ada lah. Korma pun jadilah. Nah, kalau di kita korma tuh Pak, orang kampung nanam singkong di sekitar halaman rumahnya, nggak ada nasi, cabut aja singkong, rebus, bakar, makan. Lah itu apa adanya sebenarnya begitu aslinya. Tapi kalau di kita enggak, buka puasa itu harus yang tadi ya kan, ada war takjil, ada gorengan, ada biji salak, ada kolak, wah macam-macam itu Pak, penuh ya kan. Meja kita nih Pak nggak muat nih, dia beranak pinak gitu, pakai ada anaknya ada cucunya saking penuhnya. Sehingga jadinya tradisi di kita itu Ramadan itu menjadi bulan, bukan bulan puasa Pak, bulan kuliner. Puasanya siang, tapi kalau malam makannya lebih banyak daripada di luar bulan puasa. Udah makan sehari 3 kali tetap. Nah cemilannya itu Pak ya kan, jadi yang namanya makanan Ramadan tuh jadi khas gitu. Lebih banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, sementara olahraganya berhenti kan Pak, karena siang kita kebanyakan tidur gitu ya. Dengan dalil hadis palsu yang judulnya tidurnya orang puasa adalah ibadah gitu. Pak mau tidur tidur aja, nggak usah pakai bilang dalilnya ibadah gitu, ngarang aja itu Pak tuh ya kan. Itu nggak ada hadis menyebutkan tidurnya orang puasa ibadah, nggak ada. Ya tapi mau tidur tidur aja gitu kan. Kebetulan masjid enak nih ada AC-nya, geletak dah gitu ya.
Nah, tapi jangan dibilang bahwa tujuan puasa itu adalah tidur karena dengan tidur kita dapat pahala. Enggak, bukan itu. Jadi jamaah sekalian, karena makanan kita banyak ya, makan sehari 3 kali ditambah dengan makanan-makanan yang lain, dampaknya apa? Harga-harga makanan jadi naik gitu Pak. Ya kan, 2 bulan sebelum Ramadan, udah pada naik semua harga. Sama yang kita makan banyak, terus olahraga sedikit, siang tidur mulu, jatuh-jatuhnya Pak. Udah bener tuh nenek moyang kita bilang 1 Syawal tuh bukan Idul Fitri, tapi apa? Lebaran lebar Pak, badan mau makan mulu ya kan. Nah itu tradisi kita. Ya saya nggak bilang itu salah sih, tapi ya begitulah cara kita memahami yang namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan kuliner. Ramadan adalah bulan belanja. Karena biasanya orang kebutuhannya jadi banyak di Ramadan. Belum beliin baju anak, belum beliin baju bini, ya kan? Belum mau ngecat rumah, ya kan? Belum mau beli ini itu dan sebagainya. Maka muncullah kebutuhan khusus tunjangan hari raya. Namanya THR, tunjangan hari raya. Pak, saya mau tanya, emang Nabi pernah Pak di tengah-tengah Ramadan gitu bagi-bagiin duit ke Abu Bakar nih THR emang ada? Enggak ada. Kita aja yang ngarang-ngarang sendiri namanya THR. Dan kalau ditanya ada emang hadisnya atau ayatnya untuk membagi-bagi THR? Enggak ada gitu kan. Cuman kalau misalnya THR dihapus ngamuk Pak, ustadznya juga ngamuk, enak aja lo gak ada THR gitu kan. Iya. Nah, juga yang menarik Pak, sebelum Ramadan datang ya, kebudayaan kita selain tadi apa ya, kuliner apa segala macam, satu lagi nih Pak. Sebenarnya nggak salah, itu bagus-bagus aja. Cuman uniknya adalah kenapa kok menjelang Ramadan rame-rame berbondong-bondong ke kuburan, ziarah kubur. Pak, kalau ziarah kuburnya mah aman. Ya Nabi mah membolehkan, bahkan memang ada manfaat dan dapat pahala. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa ziarah kuburnya cuma mau Ramadan doang gitu? Harusnya kan ziarah kubur setiap waktu, ya kan? Jangan cuma pas Ramadan. Tapi ya sudahlah, karena emang budayanya begitu. Wah, udah mau Ramadan nih, belum ziarah kubur. Udah Pak, Sabtu, Minggu, kuburan penuh Pak, gitu ya. Rumah saya kan di Pedurenan, belakang Mall Ambassador. Kalau ke sono dikit ketemu kuburan Menteng Pulo, macet Pak, kagak bisa jalan itu. Ke arah barat lagi ketemu karet bifak, sama juga, nggak bisa jalan tuh kalau udah menjelang. Nah saya bilang begini, kenapa ya orang tuh hanya ziarah kuburnya menjelang Ramadan gitu? Ada apa begitu kan? Kalau bicara tentang hukum agamanya, kapan saja berziarah ya, mau sebulan sekali boleh, mau seminggu sekali boleh, ya kan, nggak harus menjelang Ramadan biar nggak macet. Saya terjebak macet tuh Pak, tukang parkir liar tanya, Bang, ini kagak macetnya kapan? Tar Pak Ustadz, habis maghrib baru nggak macet gitu. Kalau Pak Ustadz mau ziarah, tungguin jam 8 malam apa jam 10 udah sepi tuh ya kan. Yang paling sepi dan kita juga nggak usah mintain duit parkiran jam 2 Pak Ustadz gitu, jam 2 malam sambil gerimis-gerimis sekalian ngetes mental. Saya bilang bagus juga gitu ya. Tapi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan orang ziarah kubur walaupun menjelang Ramadan, bagus-bagus aja. Ada dua nih Pak paling tidak. Orang kalau ziarah kubur pertama kan untuk mengingat kematian kan pasti. Nah yang kedua kan kita mendoakan. Ya baguslah. Yang didoain Pak itu juga girang lah pastinya ya. Apa kita baca Yasin, apa kita baca tahlil, tahmid, apa segala macam. Bahkan yang pada nggak bisa baca doanya nih Pak, minimal aja datang ke kuburan, lokasi kuburan, ngucapin salam aja udah pada girang Pak. Dan jangan dikira kalau kita ngucapin salam nih, Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu jangan dikira mereka nggak girang Pak. Girang, mereka dengar dan senang banget. Bahkan salam kita itu dijawab loh sama mereka, Waalaikumsalam warahmatullah. Cuman kita kan nggak denger Pak. Kalau sampai kita dengar jawaban salamnya, Waalaikumsalam, kita kagak jadi ziarah Pak. Ya dia pada jawab gitu kan, kacau tuh. Kalau apalagi di pojokan ada kuburan kakek kita gitu kan, dia langsung bilang, cucu kemana aja, kapan nyusul? Kagak jadi. Iya, jangan jawab gitu. Jadi nggak apa-apa ziarah kubur aja. Cuma pertanyaannya adalah kenapa harus
ngumpul-ngumpul pada saat itu, ya ziarah kubur kapan waktu harusnya gitu kan, nggak ada masalah. Nah baik jamaah sekalian, tadi saya sudah bilang salah satu kebudayaan kita adalah ini bawaan orok kali ya. Kalau udah Ramadan siang Pak, apalagi udah zuhur gitu ya, apalagi udah jam segini Pak, itu ngelihat karpet kayaknya udah kayak kasur spring bed gitu Pak. Kayaknya enak banget tuh geletak gitu Pak. Tahu gimana tuh udah bawaan aja. Sebenarnya boleh jadi Pak, kita nggak ngantuk, tapi ngeliat orang pada geletakan gitu asik juga tuh ya. Udah geletakan tuh Pak. Saya juga bingung kenapa. Kenapa ya? Kenapa kita berasanya yang ngantuk gitu? Apakah karena malamnya begadang? Ya mungkin juga sih karena kita bangun sebelum subuh kan, kita makan sahur dan sebagainya. Tapi begini Pak, bagaimana dengan kehidupan di masa Nabi? Apakah para sahabat kerjaannya molor mulu kalau bulan Ramadan? Ya tentu jawabannya enggak Pak. Ingat Pak, perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Fathu Mekah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah itu bulan Ramadan gitu. Futuhat Islamiyah, perang-perang keberhasilan dakwah umat Islam di mana-mana itu Ramadan. Kalau mereka kerjaannya molor mulu, mana bisa itu perang ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, ya kagak jadi dia perang. Kenapa? Pada tidur noh, gitu kan nggak enak Pak, ya kan? Bahkan kemerdekaan negeri kita 17 Agustus 1945 Pak. Kalau Bapak baca sejarah, pembacaan naskah proklamasi itu Pak, jam 10 pagi Jumat Ramadan. Bung Karno, Bung Hatta, para founding father kita itu baca naskah proklamasi hari Jumat pagi itu Pak. Itu kalau bayangin, kalau mereka ya, para founding father itu kerjaannya molor mulu Pak. Jam 10 mana dia katanya mau baca naskah nih gitu kan. Soekarno lagi tidur. Jadi nggak baca naskah gitu. Masih ngantuk, ntar aja habis terawih gitu kan nggak mungkin Pak. Ya kan itu jam 10 pagi itu. Jadi sebenarnya mitos aja itu Pak. Kalau kita Ramadan tuh bawanya pengen tidur itu ke bawah-bawah aja. Alam bawah sadar kita mengatakan itu. Mesti kita lawan Pak. Ya kan? Dan jangan beralasan, tadi malam tahajud, qiyamul lail. Nggak juga Pak. Main kerambol sebenarnya itu. Main gaple. Ngobrol doang sebenarnya. Dan begini Pak, Nabi kalau dibilang beliau tahajud tiap malam, sebenarnya beliau tahajud memang benar Pak. Sampai bengkak-bengkak kakinya, orang dia baca rakaat pertama Al-Baqarah selesai belum nggak langsung ruku, masih terus dengan Ali Imran nggak ruku, masih terus dengan An-Nisa baru rakaat pertama. Tapi ingat Pak, bukan berarti itu mukjizat kalau siangnya Nabi nggak ngantuk, padahal malamnya tahajud panjang banget. Karena begini polanya, orang-orang di masa itu Pak, kan belum ada listrik ya, jadi kehidupan malam itu boleh dibilang nggak ada. Begitu matahari terbenam, ya udah kehidupan selesai. Orang sudah masuk rumah masing-masing, tugas tinggal satu doang, sholat isya. Begitu sholat isya selesai, plok, tidur semua orang. Itu. Bapak bayangin Pak, isya sekarang jam berapa? 7:30 ya. Nah, taruh dah kita sholat isya, zikir apa segala macam, jam 8 kita merem Pak, pules. Itu Pak, kita hitung ya, dari jam 8 jam 9. Udah tidur tuh Pak, dari 8 ke 9 udah 1 jam. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam itu Pak. Kita udah tidur jam 3 malam, udah nggak bisa tidur lagi Pak, udah mendusin. Dan kalau Nabi jam 3 malam begitu beliau tahajud sampai subuh, sampai siang, besoknya nggak ngantuk Pak. Enggak. Kenapa? Cukup. Nah kita ini Pak yang kacau. Tidur 1:30, bangun 2:30, mau tahajud. Ya kagak bisa. Mesti minum krakting neng dulu tuh biar staminanya bangun gitu kan, paksain begadang. Besoknya Pak balas dendamnya itu Pak yang susah itu, apalagi kalau hari Sabtu Minggu kan, habis subuh, habis sahur, sholat subuh tidur Pak. Balas dendam, semalaman saya tahajud gitu kan, bangun-bangun zuhur Pak. Ya kan, habis sholat zuhur ngantuk lagi, ya saking lamanya tidur Pak, sampai capek, sampai bangun tidur lagi, ya kan. Sama satu lagi Pak, tidur siang ngimpi Pak, ngimpinya begadang. Ya begitu bangun tidur lagi ya kan, bawaannya pengen tidur lagi. Bangun-bangun asar Pak. Ya bangun asar tinggal 2,5 jam lagi udah maghrib itu. Banyakan ibadahnya daripada puasanya. Nah, dengan dalil tidurnya orang
puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu, Pak. Bukan hadis itu. Cuman orang kadang-kadang suka cari-cari legitimasi gitu ya. Nah, jamaah sekalian, juga merupakan tradisi kita kalau di bulan Ramadan itu adalah bukber, buka puasa bernya itu Pak yang penting Pak, bersama ya kan. Ada yang namanya apa namanya pengajian bukber, ada yang namanya masjid bukber, yayasan bukber, bahkan yang sekarang lagi ngetren tuh Pak alumni. Saya kemarin tuh udah ngitung tuh alumni kuliahan pada ngajakin bukber, alumni SMA yang nggak pernah kumpul bukber, alumni SMP bukber, alumni SD bukber, alumni TK PAUD bukber juga. Ini tuh bukber. Nggak ada yang salah sih Pak dengan buka puasa bersama. Masalahnya gini Pak, ini kita jadi makan-makan mulu kan, satu. Yang kedua, yang salah tuh gini, namanya kita ketemu teman lama ya kan, ngobrol-ngobrol cerita panjang Pak, itu sampai jam 9 belum kelar. Nah, terawihnya yang jadi korban itu Pak, ya kan? Terawih sih, tapi sendirian. Terawih sih, tapi di rumah. Itu yang alim banget tuh Pak. Kalau yang kurang-kurang alim mah lewat udah terawihnya itu Pak, ya kan? Padahal sebenarnya kan kalau Nabi itu Pak, Nabi dan para sahabat siang tuh puasa, malam tuh tarawih berjamaah di masjid. Bahkan saking penuhnya Masjid Nabawi di masa Rasul, sampai malam ketiga Nabi gelagapan. Takut Nabi cemas, seandainya kita lagi sholat jamaah nih Pak, penuh masalah masjid itu kan. Seandainya kita lagi sholat, tiba-tiba Jibril lewat, set, langsung bilang, wajib ya. Wah itu susah tuh Pak, ya kan. Jadi Nabi ambil strategi, kalau gitu kita jangan bikin gara-gara gitu, artinya bubar aja. Maka malam keempat tuh Pak, Nabi udah nggak muncul lagi ke masjid, beliau di rumah aja. Orang pada nungguin sampai panjang matanya, mana dia Nabi kagak datang Pak, sampai subuh. Wah pada pulang kecewa. Besoknya pas ketemu Nabi nanya, ya Rasul udah banyak semalam tuh yang pada datang, kemana anda gitu kan. Kata Nabi, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum, saya takut diwajibkan pada kalian. Nah sejak itu Pak, Masjid Nabawi kosong, sepi, nggak ada yang taraweh. Malam berikutnya kosong, malam berikutnya sampai Lebaran tuh kosong. Nah sehingga tercatat salat tarawih berjamaah di masa Nabi itu memang cuma 3 malam doang. Itu hadisnya sahih Pak. Nah banyak orang zaman sekarang yang menggunakan hadis itu secara salah kaprah. Jadi ya tarawih cuma 3 malam doang Pak. Masjid itu ramenya 3 malam pertama doang itu ya. Kalau udah malam keempat, kelima, kesononya apalagi udah separuh jalan Pak, ya udah tinggal dikit gitu. Malam 27 Pak, jangan jamaah, imamnya aja pulang kampung. Udah nggak ada orang itu. Ya saya bukan ngomong yang di sini Pak, no, Tanjung Priok pada kesonoan lagi tuh pada begitu modelnya tuh, ya kan. Tarawih malam pertama doang ramenya gitu, begitu kesono-sono udah enggak, ya kan. Nah ini apa Lailatul Qadar di malam pertama, kedua, ketiga apa gimana gitu ya. Tapi begitulah kita punya kebiasaan, apalagi kalau udah menjelang Lebaran Pak, itu masjid makin sepi Pak, ya kan. Kenapa? Karena kita punya agenda yang kayaknya fardu ain Pak. Kalau sampai kita nggak pulang kampung, kayak dosa banget. Lebih dosa dari riba, lebih dosa dari berzina, lebih dosa dari apa. Harus pulang kampung, kalau nggak awas lo gitu Pak. Dan memang akhirnya itu jadi semuanya modelnya ke sana Pak. Ya, maksud saya begini. Kalau Lebaran kita merayakan, pastilah itu perintah agama kan. Tapi asal tahu aja Pak ya, yang namanya Lebaran itu kan 1 Syawal, 1 hari doang. Nabi itu merayakan Lebaran ya di hari itu aja. Besok tanggal 2, tanggal 3 udah balik lagi kerja gitu Pak, ya kan. Nah kita di Indonesia enak aja Lebaran cuma sehari, nggak bisa. Kita belum ngider, ya kan, belum ke rumah saudara-saudara, belum apa dan sebagainya. Lah itu Pak, resminya sih kalau 1 Syawal itu cuma 2 hari resminya Pak. Tanggal merahnya itu 2 kali. Dan itu unik aja karena hari besar agama yang lain rata-rata cuma sekali doang. Natal 25 Desember sekali, sehari doang. Waisak apa Galungan, Kuningan atau apa itu sehari. Tapi kalau udah Idul Fitri itu 2. Bukan berarti nanti takut NU Muhammadiyah beda, bukan. Pokoknya emang dari awal udah 2. Tapi itu kan anunya, formalnya. Kenyataannya Pak, Lebaran kita itu bukan cuma 2 hari.
tapi kita sudah mulai libur tidak masuk gitu ya, kantor semua tutup, sekolahan tutup, kampus tutup, semua tutup dari mulai H-7 ya. Polisi sibuk, DLLJR sibuk, jasa marga sibuk, wah semua sibuk. Kenapa? Mau merayakan hari raya di kampung H-7, dan tidak ada presiden di Indonesia yang berani mengumumkan bahwa kita langsung mulai kerja normal tanggal 2 Syawal. Wah, bisa demo berjilid-jilid itu, Pak. Ya kan? Harus H-7 mulainya, selesainya H+7. 14 hari loh Pak itu. Perayaan mana di dunia ini yang sampai 14 hari? Nggak ada. Ya, Idul Adha aja nggak sampai segitunya. Tapi kalau kita, luar biasa. Padahal Pak, Nabi sendiri kalau hari raya, ada yang tahu nggak Pak? Idul Fitrinya Nabi itu ngapain Pak? 3 Pak. Pertama ya, beliau bangun subuh ya, habis sholat subuh tuh makan. Karena memang sunnahnya sebelum sholat id itu kan makan dulu. Yang kedua, beliau bagi-bagi sedekah yang disebut dengan shadaqatul fitr, zakat fitrah, bagi-bagiin. Yang ketiga, beliau sholat id. Udah, berangkatnya dari rumah menuju tempat sholat, karena di Masjid Nabawi nggak muat ya, dibikinnya di gurun pasir, biar muat segede-gedenya itu. Perjalanan perginya, beliau sambil jalan, sambil berzikir. Zikirnya disebut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Itu aslinya dari rumah Nabi menuju ke tempat sholat di luar kota Madinah. Nah di kita jadinya jadi takbir keliling Pak. Muter-muter, naik truk, naik apa gitu, pawai dan sebagainya. Malam gitu ya. Nah terus pulang dari sholat id, Nabi lewat jalan yang berbeda, melewati rumah-rumah para sahabat. Kalau ketemu mereka, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim gitu ya. Sampai rumah udah selesai. Nggak ada Pak saling silaturahmi, kunjung sana, kunjung sini, open house, halal bihalal. Itu semua made in kita. Ya bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja sih. Cuman kalau Nabi, makanya saya bilang, lebaran di masa Nabi itu kagak seru. Ya kan? Seruan kita Pak, ya kan. Contoh nih Pak, habis sholat id, ya kan, makan-makan kita. Sebenarnya kalau aslinya tuh makannya itu sebenarnya sebelum sholat sebenarnya. Tapi ya saya kan diundang nih Pak, khutbah Idul Fitri gitu kan. Terus saya makan dulu di rumah karena nggak disediain makan. Saya tanya, disediain makanan nggak di situ sebelum sholat? Ada Pak Ustadz, tapi habis sholat katanya. Kalau sekarang mah belum matang itunya. Ketupat sayurnya belum matang gitu. Oh ya saya makan di rumah. Begitu selesai sholat kan saya masih kenyang. Diajak makan, udah nggak doyan gitu kan. Saya mau pulang aja. Nah Pak, budaya kita Pak, habis sholat Idul Fitri itu kan ada maaf-maafan. Ya kan? Saling bermaafan. Itu kalau di masa Nabi sebenarnya Pak, aslinya itu nggak ada. Bahwa orang kalau punya salah harus minta maaf, oh iya, wajib. Dan kalau ada orang minta maaf, kasih maaf, iya wajib. Tapi waktunya tidak harus pada hari raya Idul Fitri. Nah kalau kita Pak, nggak mau minta maaf gitu. Tar tungguin lebaran baru gue minta maaf gitu. Dan uniknya lagi, salah nggak salah, minta maaf. Itu kan unik Pak. Nggak punya salah. Jangankan salah Pak, orang kenal aja kagak. Nggak kenal. Kan saya khutbah nih ya kan, khutbah Idul Fitri, begitu udah turun nih selesai mau pulang, jangan pulang dulu Pak Ustadz, jamaah pada minta salam-salaman katanya, mau maaf-maafan sama Pak Ustadz gitu kan. Ya saya bilang jamaahnya banyak banget, tadi saya lihat tuh dari atas tuh ya, banyak banget, ada kali 5.000 Pak. Nah kalau salaman atu-atu minta maaf gitu kan, sampai asar apa gimana nih. Akhirnya saya naik ke atas mimbar Pak, pegang mikrofon lagi, saya bilang jamaah, Anda semua udah saya maafkan lah, udah nggak usah pakai minta maaf. Ribet nih urusannya. Ya namanya mungkin basa-basi kali Pak ya. Jadi ucapannya ya mohon maaf lahir dan batin, kenal nggak kenal, pokoknya punya salah nggak ya minta maaf lah. Nggak salah sih Pak. Ya cuman jadi aneh aja. Orang Arab tuh kadang-kadang bingung. Kalian ngapain sih pada gitu ya? Yang ada kalau mereka kan tahniah aja. Kullu amin wa antum bi khair gitu kan. Itu kita taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau afwan, minta maaf gitu tuh nggak ada. Makanya ucapan minal aidin wal faizin itu kan artinya bukan mohon maaf lahir dan batin Pak. Bukan, kita aja tambah-tambahin sendiri.
Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Orang kagak ngerti, dianggap tuh artinya bukan gitu loh. Minal aidin itu kan lengkapnya ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bil khair gitu. Itu pun bukan hadis sih sebenarnya, Pak. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, Bapak mau ngucapin itu nggak apa-apa. Pak, tetangga saya kemarin tuh tahun lalu orang Solo, Pak. Dia lebaran pulang kampung. Begitu habis lebaran pulang ke Jakarta, biasa bawa saudaranya, ya kan? Mau diajak kerja kali di Jakarta. Sehari pertama dia nyampe Jakarta langsung ke rumah saya, soan. Ya sama tadi itu, Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah-salah, namanya kita bertetangga gitu kan. Saya ya namanya orang situ ya iyalah. Saya juga minta maaf, namanya kita tetangga, mungkin ada yang nggak enak didengar apa segala macam. Aman, Pak. Nah, saudaranya, dia kan baru tumben ke rumah saya. Orang baru tumben kenal. Dia bilang begini, Pak Ustadz, saya juga minta maaf lahir batin. Loh, sampean sopo gitu kan. Saya saudaranya Pak Ustadz, saya baru datang dari kampung. Oh, sampean punya salah apa sama saya gitu. Enggak Pak Ustadz, saya nggak pernah bikin salah. Lah aku minta maaf. Ah itu saya juga bingung katanya. Nah, ini budaya kita nih Pak. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab, itu orang Indonesia aja bikin-bikin ya kan. Orang Arab, saya kuliah nih Pak, guru saya kan dosen saya orang Mesir, orang Sudan, orang Saudi, nggak ada yang paham minal apa halal bihalal apa dia bilang nggak ada di kamus lisanul Arab gitu. Saya bilang halal bihalal tuh Pak, kalau di kantor ya hari pertama masuk kerja kagak kerja, cuma ngumpul-ngumpul doang, makan-makan, salaman, udah pulang. Nah itu namanya halal bihalal gitu, Pak. Ya kan? Di kita tuh ada open house. Apalagi kalau saya, Pak, orang Betawi asli, Pak. Itu agak ribet kalau lebaran, Pak. Kenapa? Mesti datang kunjungan ke rumah saudara satu-satu. Ya kan? Satu-satu, Pak. Harus rata itu. Nah kalau nggak rata tuh kagak jadi lebaran kita urusannya gitu kan. Dan lama. Kalau orang Jawa mah pulang kampung sebentar balik lagi. Di kita Jakarta enggak Pak, orang Betawi lebaran sampai sebulan Pak. Alasannya orang Ramadannya sebulan ya lebarannya sebulan gitu Pak. Kalau belum rata, belum buka tuh Pak warungnya itu Pak. Nah, itu dia masalahnya kan. Apalagi yang namanya Betawi datang ke rumah saudara itu nggak boleh kalau nggak bawa tentengan. Ya itu mesti Pak. Mendingan gak usah datang daripada datang gak bawa tentengan. Jadi omongan. Datang sih dia ke rumah. Cuman gak bawa apa-apaan. Ah gak enak itu Pak. Makanya saya zaman dulu ya. Bawa tuh kue khas lebarannya orang Betawi zaman dulu. Kue geplak namanya Pak. Kue geplak. Itu saya bawa ke rumah orang tua saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah repot-repot. Orangnya aja datang udah senang. Tapi kue saya Pak diambil juga sama emak saya gitu. Dimakan enggak, cuma taruh aja di lemari dengan niat kalau besok emak saya mau lebaran kemana ke rumah saudara, nah yang dari saya itu yang dibawa itu ya kan, dia ngider tuh ya kan ke rumah saudara, bener Pak, besoknya saya lihat wah kue saya udah nggak ada tuh ya kan, udah dibawa ke rumah saudara, sama Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak usah repot-repot, orangnya datang udah girang gitu, tapi kue dari saya tuh diambil sama saudara saya, dimakan kagak, taruh aja di lemari. Itu Pak, perjalanan kue geplak saya dari rumah saya ke rumah emak saya itu Pak muter gitu tuh Pak ya. Sampai suatu hari rumah saya datang tamu ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kue geplak saya tuh kayak gitu. Begitu saya buka bener. Soalnya ujungnya saya gompalin tuh Pak, saya simpan. Begitu saya colokin, cocok nih Bang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Udah ngider kemana aja loh gitu kan. Mau dimakan udah nggak bisa Pak, udah tengik orang berhari-hari gitu kan. Nah, itulah pernik-perniknya kita orang Betawi Pak ya, lebaran kayak gitu. Tapi ya lakulin, mari kita jaga puasa kita, semoga puasa kita full 30 hari lamanya. Syukur-syukur tarawihnya juga pol, nggak ada yang bolong gitu ya. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga diganjar oleh Allah dengan lipatan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Waktu kita sudah jam 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nih Pak, walaupun saya rasanya nggak punya salah juga ya, tapi ya udahlah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.